adik-adik sekolah minggu. Aduh, kurang semangat nih, kurang semangat. Kakak sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, selamat hari Minggu buat kita semua. Kakak mau nyapa abang-abang sekolah minggu yang lagi on prem di sini sama kakak. Kakak mau nyapa selamat hari Minggu Bang Daniel. Selamat hari Minggu Bang Simpson. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu semuanya. Ya, kita ketemu lagi di hari Minggu di ibadah online sekolah minggu di HKBP Immanuel. Walaupun kita masih ibadah di rumah, tapi tetap harus semangat ya. Harus semangat mendengarkan firman Tuhan, untuk menyanyikan lagu pujian, supaya kita tetap terberkati untuk menjalani minggu-minggu selanjutnya. Oke, kita sebelum masuk ke ibadah kita, kakak mau pemanasan nih untuk anak sekolah minggu supaya masuk ibadah tuh semangat semuanya. Oke, coba anak-anak sekolah minggunya berdiri, semua berdiri. Kita akan nyanyi 2 lagu yang semangat tentunya. Dan ini nggak putus ya lagunya ya, supaya makin semangat. Oke, semuanya berdiri, kita akan nyanyikan lagu pertama Bang, lagu Kubuka Alkitab. Oke, kita mau nyanyi. Semangat semuanya ya. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di diriku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari hidupku, berbuah, 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 berbuah. Lagu ini kita nyanyikan sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinari diriku, berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik sekolah minggu, di sini siapa yang menjadi laskar Kristus? Mari kita nyanyikan lagu Saya Bukan Pasukan. Ayo kita bernyanyi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, semuanya pada semangat kan? Udah pada semangat, pada bergembira juga memuji Tuhan. Kita akan memasuki ibadah kita. Semuanya duduk lagi supaya kita bisa semangat dan kita bisa memulai ibadah kita. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Ya adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki ibadah kita pada hari Minggu ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu supaya ibadah kita bisa diberkati sama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan masih menyertai kami pada pagi hari ini Bapa. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan kiranya menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hadirlah Tuhan dalam hati kami masing-masing sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu, bisa bersukacita dalam nyanyian kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, kita angkat lagu pujian. Lagu sebelum kita memasuki ibadah, kita akan memasuki ibadah kita. Kita bernyanyi dengan lagu Ada Satu Sobatku. Sama-sama kita bernyanyi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
epistel di bulan Agustus tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Jebus. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita mendengar pengumuman dan doa syafaat, kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Tetap Setia. Shalom adik-adik sekolah minggu. Iya, kita akan mendengarkan pengumuman kita. Pengumuman kita pada hari Minggu ini adalah yang pertama, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Ya adik-adik ya, tetap jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke, dan pengumuman kita yang kedua adalah bagi adik-adik sekolah minggu yang ingin ikut berpartisipasi dalam kebaktian sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu, dapat mendaftar kepada guru-guru sekolah minggu dari grup WhatsApp orang tua sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Boleh daftarkan namanya adik-adik ya. Dan pengumuman kita yang ketiga adalah selalu cek Google Classroom untuk dapat mengetahui tugas-tugas yang akan diberikan kepada adik-adik sekolah minggu. Oke, sekian itu saja pengumuman kita pada hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau masih memberkati kami Bapa. Dari kami bangun tidur Tuhan sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Bapa walaupun masih di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati ibadah sekolah minggu ini Bapa, sehingga kami boleh Engkau berkati Bapa di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus berkati juga ibadah hari Minggu ini Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan lancar Bapa. Dan kami boleh mendapatkan firman Tuhan dari Amang Sintua Bapa yang akan memberikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat kami Bapa, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati kami Bapa di dalam pendidikan kami Bapa. Tuhan berkati kami masing-masing Tuhan, di dalam kesehatan kami juga Tuhan, di dalam menghadapi pandemi COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati kesehatan kami Bapa, Engkau berkati juga keluarga kami Tuhan, orang tua kami Bapa dan saudara-saudara kami Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan Bapa. Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit dan juga dari niat-niat orang jahat Bapa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami juga berdoa Tuhan buat Amang Sintua yang akan memberikan khotbah pada hari Minggu ini. Tuhan berkati Amang Sintua Bapa yang akan memberikan firman-Mu Bapa kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberikan kepada Amang Sintua kepada kami, dan kami boleh menerapkan di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam nama Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami Bapa. Di dalam pelayanannya Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu kami Bapa, sehingga guru-guru sekolah minggu kami boleh semakin semangat dan boleh tetap melayani Engkau Tuhan dengan penuh hati Bapa. Dan juga Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu kami Bapa di dalam mengikuti ujian CPNS Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kepada guru-guru sekolah minggu kami Bapa kesempatan buat guru-guru sekolah minggu kami Bapa, sehingga boleh menjadi berkat buat orang-orang sekitar juga Tuhan, sehingga boleh mendapatkan kesempatan Bapa untuk berhasil Bapa di dalam ujian nanti Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami manusia yang berdosa, ampuni dosa yang kami perbuat Bapa, baik sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak mendapat berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Kasih Yesus. Sama-sama kita bernyanyi. Anak-anak yang kami kasihi, mari persiapkan hati, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini, atas berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan mengizinkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus berkuasa di hati kami, di hati setiap orang yang mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, agar firman bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan kami, agar kami layak di hadapan-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Amin. Anak-anak yang kami kasihi, anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel secara khusus, secara umum, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 6, mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya
dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Topik kita pada hari ini, tetap setia pada Tuhan. Adik-adik masih ingat nama Daniel? Daniel adalah anak Tuhan yang pemberani. Pada tahun 605 sebelum Masehi, bangsa Yehuda atau bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh seorang raja yang jahat di mata Tuhan, namanya Raja Yoyakin. Raja Yoyakin ini juga membuat rakyat yang dipimpinnya ikut berdosa pada Tuhan. Sehingga Tuhan marah dan membiarkan Yoyakin dan rakyatnya dikalahkan oleh pasukan Babel yang dipimpin seorang raja yang bernama Nebukadnezar dari negeri Babel. Hancurlah tanah Yehuda, hancurlah kerajaan itu, dan beberapa orang rakyatnya ditawan, dibawa ke Babel sebagai tawanan. Anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yakni orang-orang muda yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, orang-orang yang muda yang tidak bercela, yang berperawakan baik, cerdas, dan yang memahami berbagai-bagai hikmat, dibawa ke Babel untuk bekerja di dalam istana raja. Di antaranya adalah Daniel dan 3 orang temannya. Ketiga orang teman Daniel ini pernah dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebelum teman Daniel ini dicampakkan ke api yang bernyala-nyala, lebih dulu api itu dipanaskan 7 kali lipat, dengan harapan orang yang mencampakkan mereka ke perapian itu, mereka terbakar. Karena tidak mau menyembah patung emas, namun mereka tidak terbakar. Bahkan orang-orang yang melihat sungguh heran, karena yang diikat, yang dicampakkan kepada perapian itu adalah 3 orang. Tetapi mereka melihat menjadi 4 orang berjalan-jalan di api yang menyala-nyala itu. Membuat semuanya heran. Karena ada tambah 1 pribadi yang menyertai mereka. Pribadi yang menolong mereka. Pribadi yang melindungi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang baik dan cerdas dan percaya pada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah dewa-dewa ataupun
ilah-ilah yang lain ataupun yang berhala. Mereka tetap setia kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, walaupun mereka di dalam pembuangan. Adik-adik pasti tahu nama mereka yang biasa disebut SMA. Siapakah gerangan mereka? Ada anak-anak yang tahu nama singkatan yang disebut SMA. Itulah teman sahabat Daniel. S itu apa? S itu adalah dari nama Sadrak. M itu adalah nama dari Mesak. A itu adalah nama Abednego. Ketiga sahabat Daniel yang sungguh-sungguh patuh tunduk kepada Tuhan. Tidak mau menyembah berhala. Tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah bangsa Babel dipimpin oleh Raja Darius, raja ini mengangkat Daniel menjadi pejabat tinggi di dalam pemerintahannya. Karena Raja Darius tahu dan mendengar bagaimana seorang Daniel, seorang yang patuh kepada Tuhannya, seorang yang pintar, seseorang yang dapat memberikan makna dari mimpi-mimpi raja sebelumnya. Daniel mempunyai roh yang luar biasa, sehingga sangat cerdas dan berwibawa. Maka timbullah kecemburuan dari pejabat lainnya yang ada di kerajaan Babel. Biasalah orang yang berprestasi sering dibenci oleh orang-orang yang tidak tahu berbuat baik. Karena Daniel adalah seorang yang jujur, yang patuh. Akhirnya dia dibenci di lingkungan istana. Lalu mereka mencari alasan untuk menjatuhkan Daniel. Namun sedikit pun mereka tidak mendapatkan kesalahan Daniel, sebab ia bekerja dengan disiplin, jujur, dan pekerjaannya pun selalu berhasil. Akhirnya orang-orang yang memusuhi Daniel berpikir keras untuk menemukan cara menjatuhkan Daniel supaya ia dihukum oleh raja. Mereka lalu mengadu domba raja terhadap Daniel. Orang-orang yang iri hati, orang-orang yang tidak mampu berbuat, sering menghalalkan cara untuk menjatuhkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang berprestasi. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Daniel, seorang pekerja yang disiplin, jujur, dan berhasil. Mereka pergi menghadap Raja Darius dan berkata, "Begini ya Raja, kami semua yang mengurus kerajaan Tuanku, para gubernur dan pembesar, pejabat lainnya, telah mufakat untuk mengusulkan surat perintah yang harus ditaati, yakni tidak seorang pun diizinkan berdoa kepada salah satu dewa atau manusia,
kecuali kepada Tuanku sendiri. Barang siapa melanggar perintah itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Salah satu tempat penghukuman pada saat itu di dalam kerajaan itu adalah gua singa. Karena mereka tahu Daniel tidak akan mungkin mau beribadah kepada raja. Menurut mereka suatu strategi yang dapat menolong mereka. Raja Darius pun merasa bangga dan terhormat sehingga ia mau menyetujui usul itu. Musuh-musuh Daniel sangat senang karena mereka tahu Daniel akan tetap berdoa kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Dan itu berarti melanggar titah raja, dan hukumannya adalah dilemparkan ke gua singa. Maka Daniel akan mati oleh singa yang ganas itu ataupun singa-singa yang lapar di dalam gua itu. Setelah mendengar perintah raja tersebut, pergilah Daniel ke rumahnya, dan di sana ia berlutut dan berdoa 3 kali sehari, serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Rutinitas di dalam kehidupan Daniel. 3 kali satu hari dia beribadah kepada Tuhan, sujud menyembah, memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Musuh-musuh Daniel bergegas masuk ke rumah Daniel dan mendapatinya sedang berdoa. Mereka pun pergi menghadap raja untuk mengadukan Daniel. Mendengar itu raja menjadi sedih dan khawatir, sehingga ia mencari akal untuk menyelamatkan Daniel. Karena raja pun tahu bahwa Daniel adalah satu harapan di tengah-tengah kerajaannya. Daniel seorang yang jujur, yang diharapkan di dalam kerajaan itu. Tetapi adik-adik yang kami kasihi, musuh-musuh Daniel mendesak raja untuk segera menghukum Daniel sesuai titah akal-akalan, sesuai aturan akal-akalan yang dibuat oleh pejabat-pejabat yang lain, yang iri hati, yang membenci keberadaan Daniel. Daniel pun dilemparkan ke gua singa. Kemudian pulanglah raja ke istananya. Ia tidak mau makan dan tidak mau tidur. Dia selalu terbayang, dia selalu teringat kepada keberadaan Daniel di gua singa itu. Pada waktu subuh, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa untuk melihat Daniel. Sesampainya di sana, berserulah ia, "Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah itu menyelamatkan engkau dari singa-singa itu?" Lalu jawab Daniel, "Allah telah menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena Tuhan juga berkuasa buat singa-singa yang lapar, yang siap menerkam. Tetapi karena kuasa Allah, kuasa Tuhan menutup segala mulut singa-singa itu, akhirnya
Daniel selamat dari singa-singa yang ganas itu. Bukan main senang hati Raja Darius, dan ia memerintahkan supaya Daniel dikeluarkan dari gua itu. Kemudian Raja memerintahkan orang supaya menangkap orang-orang yang telah mengadukan, yang memfitnah Daniel. Itulah sering berbalik orang-orang yang jahat mereka-reka, merancang yang jahat kepada temannya. Tetapi orang-orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan merancang mereka-reka keselamatan bagi dia. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan orang yang berserah kepadanya. Lalu orang-orang itu, orang-orang yang berencana jahat kepada Daniel, lalu dilemparkan ke dalam gua singa itu. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam, meremukkan, mencabik-cabik mereka. Itulah keganasan singa-singa di gua itu. Tetapi bagi Daniel, semuanya boleh menjadi teman, boleh menjadi diam, hilang keganasan singa-singa itu karena Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah Tuhan menjaga anak-anak yang dikasihinya, yang setia dan rajin berdoa padanya. Kita pun dijagai Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Daniel, kita juga harus menyembah Tuhan setiap saat, setiap hari. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bergaul erat dengan Tuhan, agar Tuhan senantiasa menolong, menyertai perjalanan hidup kita. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu atau anak-anak Tuhan, mungkin ada yang membenci kita atau iri hati kepada kita, tetapi Tuhan akan selalu menolong kita. Walaupun ada yang berencana kepada kita, berencana jahat, apabila kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita dari segala rancangan si jahat atau rancangan si iblis. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh iri atau membenci orang lain. Bila ada yang tidak senang berteman dengan kita, mereka tidak usah kita benci, tetapi mari mendoakan mereka agar Tuhan bekerja di dalam hatinya. Yang dulunya membenci menjadi menyayangi kita. Apa yang kita inginkan dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita kepada kita, lebih dululah kita melakukan demikian kepada teman, sahabat, saudara-saudara kita. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita selaku pengikut Kristus, selaku pengikut Yesus, kita harus meneladani, mencontoh sikap kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita pun harus mampu mengasihi orang lain, dan kita harus mampu memaafkan orang lain, dan kita pun harus mampu menerima perbedaan talenta atau perbedaan status sosial yang kita miliki dengan saudara-saudara kita.
anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mau kita teladani dari Daniel di dalam firman Tuhan ini? Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 pasal 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan ayat 17. Ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Jadi doa bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan, tidak akan putus-putusnya. Melalui doa kita membangun hubungan yang erat kepada Tuhan. Hubungan yang baik kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwa doa adalah cara untuk berbicara kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita, memohon pertolongan dari Tuhan. Lebih kurang 1 bulan yang lalu, kita melalui pembagian kelas sudah diajari tentang berdoa kepada Tuhan. Melalui doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami ada 7 permohonan mewakili kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin anak-anak masih mengingat ke-7 permohonan yang tercantum di dalam doa Bapa kami. Itulah menuntun kita, membimbing kita untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu juga kami harapkan untuk memahami sikap berdoa kepada Tuhan. Ada 3 hasil doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. 1, doa kita langsung dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, doa kita harus sabar kita menunggu atau dikatakan tunggu dulu jawabannya atau pertolongan Tuhan. Yang ketiga, tidak dijawab. Karena apa? Mungkin yang kita minta tidak berkenan kepada Tuhan. Karena yang kita minta mungkin tidak baik untuk kita. Mungkin ada kesombongan atau iri hati di dalamnya. Akhirnya Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita mohonkan kepadanya. Anak-anak kami sekolah minggu juga berdoa secara singkat dan benar di hadapan Tuhan. Jangan doa yang bertele-tele. Jangan doa yang berpanjang-panjang. Tetapi doa yang sungguh-sungguh dari hati yang dalam. Berkomunikasi kepada Tuhan. Menyampaikan isi hati kita dengan singkat. Dan permohonan kita dengan benar. Karena Tuhan tidak menginginkan doa yang bertele-tele. Doa-doa yang tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan kehidupan kita. Jadi pesan firman Tuhan hari ini bagi kita semua, tetaplah berdoa. Doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Apabila kita putus tidak berdoa, berarti kita tidak bernapas lagi sebagai orang Kristen. Doa kita harus singkat dan benar. Doa kita juga harus terus-menerus berkomunikasi kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita.
Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini menguatkan, menolong, membimbing kita untuk selalu senantiasa berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran pada pagi hari ini. Firman yang hamba sampaikan sangatlah ya Tuhan sederhana. Biarlah Tuhan Roh Kudus, Roh pengajar, mengajari kami untuk lebih mengerti lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu. Akhirnya kebenaran firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Buanglah Tuhan dari hati kami segala kebencian dan iri hati, dan ajarilah kami Tuhan hari demi hari untuk berbuat yang baik di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan lebih dulu memberikan yang baik di dalam kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bagi kelas, tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Iya, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini. Iya, selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Iya, mungkin tadi Kak ya Abang yang ada di sekolah Minggu baru dengar firman Tuhan. Mau dengar firman Tuhan lagi, belajar sama Kak Abang Ya, guru sekolah Minggunya. Firman Tuhan ya Kak, Bang. Jangan Ya. bosan-bosan ya dia di sekolah Minggu. Iya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Kak, ya Bang. Iya. Iya, adik-adik yang baik, kita ngambil sikap berdoa ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberkati kami selama kebaktian dari tadi hingga kami saat ini mau bagi kelas. Biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi hati dan pikiran kami masing-masing, terkhusus untuk adik-adik sekolah Minggu, agar fokus untuk mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terimalah kebaktian kami ini dengan penuh sukacita dan kami dapat melayani-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan kini dan selamanya. Amin. Amin. Abang Kakak, kita mau belajar topik yang baru ya. Iya, topik kita masih di pengakuan iman ya Bang. Iya betul Kak Darna. Iya, tapi di topik pengakuan iman ini pasti ada bagian-bagiannya lagi yang kita bahas ya, lebih dalam lagi. Iya, mungkin ini ada kaitannya dengan minggu lalu ya Kak ya. Iya. Kalau minggu yang lalu Kak Indah sama Kak Indira ada bahas mengenai penciptaan Tuhan. Iya, Ya, Tuhan menciptakan semuanya dari hari pertama sampai hari yang ke-7. Hari yang ke-6 Kak. Hari Puji Tuhan beristirahat. Iya. Sekarang kita mau topik kita, materi kita yaitu manusia sebagai ciptaan Tuhan. Yang diciptakan pada hari ke-6. Iya, betul, hari itu ke-6. merupakan pengakuan iman rasuli bagian pertama Kak. Oh, masih bagian dari itu ya Kak ya. Iya, tapi kita mau baca Alkitab dulu Kak. Oke. Iya, adik-adik kita mau buka Alkitab kita di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Sekali lagi kakak ulangi,
Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Dibaca Alkitabnya ya adik-adik, yaitu kakak baca ya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Allah diciptakannya dia menurut gambar Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya, itu firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 tentang manusia manusia sebagai ciptaan Tuhan. Wah, Kak, Abang, kayaknya kalau kita lihat dari nats yang Kak Darna baca tadi, kayaknya penciptaan manusia itu spesial ya. Iya, karena serupa dan segambar dengan Allah ya. Tapi kakak mau nanya ini Bang, manusia yang pertama diciptakan Tuhan siapa? Si Bang Adam. Adam. Iya, si Adam. Iya, Adam diciptakan Tuhan pertama kali. Yaitu, tapi bagaimana sih Tuhan menciptakan Adam? Bagaimana bentuknya? Pasti tadi di Kejadian 27 serupa dengan Allah, serupa dengan Tuhan. Benar, Kak. Iya, Adam diciptakan Tuhan melalui debu dan tanah, diciptakan dari debu. Makanya kita balik seperti debu dan tanah lagi ya. Bagaimana diciptakan anatomi tubuh manusia itu ada semua lengkap ya, ada telinga, ada hidung, ada kaki, ada tangan, semua anatominya ada. Makanya sergambar dengan Tuhan. Jadi manusia itu hidup seperti bisa hidup melalui nafas yang diberikan Tuhan melalui hidungnya. Begitulah makanya Adam bisa hidup dan bisa bernafas. Maka dari pernafasan Tuhan ya, melalui hidungnya diberi kita nafas kehidupan. Makanya manusia itu hidup, sedangkan penciptaan Allah kepada yang lainnya cukup dengan firman-Nya saja. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, makanya terjadi, teranglah jadilah terang gitu kan. Jadi makanya beda cara menciptakan manusia dengan yang lainnya. Isi bumi ini pun Tuhan tidak menciptakan dengan dibentuk-bentuk ya, tapi dengan kata berfirman. Ya, jadi Abang Kakak kalau mungkin ada di sekolah minggu, kalau kita liturgi setiap tahunnya ya kan, pada mulanya itu pasti kita akan pelajar, dan minggu lalu juga udah dijelaskan sama Kak Indah dan Kak Indira. Tuhan berkata misalnya pada hari Sabtu, diciptakanlah terang dan gelap, maka jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, ketika Tuhan menciptakan yang lain-lain, Tuhan hanya mengatakan jadilah, maka jadi. Hanya dengan ucapan saja, yang lainnya itu diciptakan sama Tuhan. Tapi kita itu spesial. Iya, istimewa ya Kak ya. Istimewa karena iya benar-benar yang kayak tadi Kak Darna jelasin, Tuhan itu secara khusus memang membentuk kita dari debu sehingga jadilah mungkin ya kayak Kak Darna tadi bilang, rupa kita ini, anatomi tubuh kita ya. Kemudian diberikanlah nafas kehidupan, dihembuskan langsung oleh Tuhan. Tapi kan Kak Besta, Abang mau nanya nih sama Kak Darna juga, sespesial apa sih manusia? Kenapa harus spesial sih manusia? Padahal mungkin Tuhan menciptakan manusia, tumbuhan, hewan dan yang lain-lainnya kan sama ya. Tuhan menciptakan semuanya ini di bumi satu ciptaan, tapi kenapa manusia itu spesial? Tujuannya apa sih? Oh, kalau kita baca lebih banyak lagi ya Bang di dalam Alkitab kita, memang dari sejak awal diceritakan kalau manusia itu diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Makanya kita dibilang citra Allah gitu kan. Nah, yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya yang pasti karena kita mempunyai akal dan budi. Iya, pikiran ya Kak. Iya, dimana kita melakukan sesuatu kita pasti berpikir dulu ya kan. Iya. Berarti itu juga ya yang membuat manusia juga harus bisa menjaga ciptaan Tuhan ini. Iya, karena beda sendiri ya. Bagaimana caranya Bang? Nah, gimana ya caranya Kak Bes? Ya, jadi itu adalah tugas utama yang Tuhan kasih ke kita manusia. Iya. Nah, kayak yang tadi kita baca di Alkitab, sebelum manusia diciptakan, manusia itu kan diciptakan terakhir ya Bang Kakak ya. Jadi dari awalnya sudah diciptakan dulu semuanya. Diciptakan tanah, diciptakan langit, diciptakan tumbuhan, diciptakan hewan. Buah-buahan juga Kak? Buah-buahan juga. Buah apel juga? Iya pasti buah ya. anggur? Anggur juga Bang, jeruk itu segala kan. macam buah. Iya, itu udah diciptakan Tuhan terlebih dahulu. Karena apa? Karena Tuhan emang
pengen menciptakan segala sesuatunya untuk membutuhi kita. Jadi Iya. udah selesai dulu diciptakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan kita, barulah kita diciptakan. Coba bayangin Kak Besta, Kak Darna, Tuhan ciptaan manusia dulu, terus Tuhan nggak menciptakan yang lain-lainnya. Kayak contoh nih, adik-adik diciptakan Adam, cuma ayam nggak diciptakan, kita nggak bisa makan ayam goreng dong. Iya, pasti kelaparan mungkin ya Bang Iya ya. bener. Ya dan gini, kalau misalnya manusia yang pertama kali diciptakan, belum ada masih gelap, masih apa segala macam, ya mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi memang karena Tuhan itu sudah merancang semuanya dari sejak awal. Kalau memang kita itu diciptakan yang terakhir untuk menjaga yang tadi itu. Iya. Betul. Jadi adik-adik juga harus dijaga dong semuanya ciptaan Tuhan, apa yang dilihat, apa yang adik-adik rasa indah yang diciptakan Tuhan, maka kita harus melestarikannya. Iya, contohnya kan Bang, nih Kak Obesta tuh sering lihat adik-adik sekolah minggu juga bahkan masih ada. Jangankan adik-adik, orang dewasa juga masih banyak Bang, yang contohnya membuang sampah sembarangan. Iya, harus menjaga lingkungan ya Kak. Iya pastinya. Yes. Kalau Iya. misalnya sering buang sampah sembarangan kan, apalagi kalau kita yang misalnya tinggal dekat sungai gitu kan, banyak orang yang buang sampah di sungai. Jadinya apa coba Bang Kak? Banjir. Iya banjir. Iya. Kalau banjir itu bukan cuma rumah kita yang rusak. Kalau ada tanaman misalnya, ada bunga, ada pohon apa segala macam kan jadi rusak. Iya, tapi abang percaya kok adik-adik sekolah minggu, apalagi yang di AKBP Manual ya, semuanya cerdas-cerdas untuk menjaga lingkungannya. Iya. Pasti ya, itu Dengan karena menjaga lingkungan kita pasti sehat ya Bang. iya Kak? pastinya betul. gitu. Ya, supaya kita saat ini ya Kak, kita masih mengalami COVID-19. Jadi kita harus juga lebih peduli dengan tubuh kita, dengan lingkungan kita ya kan, supaya kita tidak terkena segala penyakit ya. Kebersihan adalah sebagian dari Iman. Nah, Iya. memang sih yang kayak Abang dan Kak jelaskan juga tadi, banyak cara-cara untuk melestarikan lingkungan. Salah satunya tadi kan membuang sampah dengan benar gitu kan di Iya. tempatnya, sehingga nggak banyak selain tadi bisa menyebabkan banjir, bau kan kalau ada buang sampah sembarangan kan nggak nyaman, kita juga nggak nyaman. Kemudian tadi yang Kakak dan Abang bilang menjaga kebersihan. Nah, kalau kita bersih, kita itu akan lebih susah lah kena penyakit kan gitu Iya. kan. Berarti kita menjaga ciptaan Tuhan juga. Gitu adik di sekolah minggu, dan kita juga akan terhindar dari penyakit pastinya. Nah, Abang mau nanya lagi nih Kak Besta. Kalau lanjut, Tuhan, manusia sebenarnya kalau misalnya kita mau bandingkan sama Tuhan jauh beda ya. Kalau manusia nggak bisa menciptakan seperti Tuhan ya. Paling cuma mungkin kalau kita adik-adik ya, yang bisa kita ciptakan mungkin paling robot, ya benar. ya gitu-gitu ya. Iya. Terus juga mungkin yang bisa kita ciptakan adalah Benda-benda karya-karya seni-seni gitu ya. yang biasa Ya, aja, nggak bisa melampaui Tuhan juga. Dan itu yang membuat kita harus semakin lebih juga mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ini bisa menciptakan segala sesuatu, bahkan karya kita pun ternyata itu dari Tuhan. Iya. Kembali lagi Bang, kita sebagai orang Kristen kita punya yang namanya kan tadi pengakuan iman rasuli. Nah, di bab awal-awal ini kita ini masih membahas mengenai aku percaya kepada Allah Bapa. Allah Bapa. Dengan kita membahas tentang manusia itu adalah citra Allah, kita itu percaya kalau Tuhan Allah Bapa itulah yang menciptakan kita. Iya. Ya kan? Tuhan menciptakan kita dan memberikan kita tugas di dunia ini. Ya kan? Dan selain menjaga kelestarian lingkungan ini, ada juga nih satu hal yang bisa kita lakukan dan nggak bisa dilakukan sama makhluk Tuhan yang lain, Apa itu Kak? yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya. Tetap kita harus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, baik dalam lagu, doa, baca Alkitab. Iya, Kehidupan benar, Kak. sehari-hari kita juga harus tetap berdoa ya adik-adik. Berarti adik-adik kalau misalnya walaupun kita di rumah nonton YouTube untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi wajib dong kalau misalnya memuji Tuhan harus dengan penuh semangat. Iya, harus. Karena sebenarnya memuji Tuhan itu adalah suatu bentuk pujian syukur kita ya. Tuh, Besta. Nah itu dia ya buat adik-adik. Jadi tetap semangat untuk memuji Tuhan, karena kita itu yang menandakan kita berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain. Nah itu dia adik-adik, seperti yang pertama Kak ya, kalau kita mau bahas pengakuan iman rasuli ya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Iya, kita ini juga termasuk salah satu ciptaan Tuhan. Dan memang kita itu yang kayak kita bahas sekali lagi, ada di sekolah minggu juga di rumah harus ingat. Dari Sama. segala ciptaan Tuhan. Iya benar, dari segala ciptaan Tuhan. Jadi gak ada manusia itu yang lebih rendah daripada orang lain, itu gak ada. Iya. Karena memang Tuhan menciptakan kita spesial. Spesial, berharga. Jadi adik-adik juga dimanapun berada, dimanapun kondisi kita sekarang, kita harus menghargai diri kita. Kita harus bangga dengan ciptaan Tuhan. Ya betul.
Nah, itu ya Kak Ya. Darna ya. Iya, sampai situ aja ya Kak pembahasan kita untuk materi kita manusia sebagai ciptaan Tuhan. Minggu depan lebih asik lagi kita bahas. Iya, betul. Iya pastinya. Tapi Kak Abang mungkin boleh ya supaya dia di sekolah minggu juga lebih terbiasa. Kita ucapkan aku percaya tapi kepada Allah Bapa. Ya kita Iya. fokuskan ke satu itu aja dulu. Oh ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Ya itu ya. Iya. Itu bagian pertama. Jadi di sekolah minggu itu adalah inti dari apa Bang? Bagi kelas kita di minggu ini. Ya, bagi kelas Iya. kita di minggu Iya. ini yaitu mengenai manusia itu adalah cerita dengan Allah, diciptakan Allah, punya tugas untuk melestarikan lingkungan, menjaga ciptaan Tuhan yang lain, dan yang terutama juga mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Iya. Betul Kak Besta. Yeay. Nah, adik-adik tetap jangan kemana-mana ya. Dan minggu depan kita bakal ketemu lagi. Jadi adik-adik tetap semangat untuk nontonnya, tetap semangat untuk ibadahnya, sampai kita bisa ketemu lagi bersama-sama untuk memuji Tuhan di dalam rumah Tuhan. Iya benar, kakak abang kita doa sama-sama ya supaya pandemi ini juga cepat selesai. Karena adik-adik sekolah minggu, kakak dan abang-abang guru sekolah minggu yang lain itu udah rindu sama adik di sekolah Iya, minggu. rindu sedih nggak ketemu mereka, nggak ngeliat adik-adik sekolah minggu sedih. 2 tahun. Iya udah mau 2 tahun kita nggak ketemu sama adik-adik sekolah minggu. Nah makanya kakak, abang dan guru sekolah minggunya selalu berharap meskipun adik di sekolah minggu nggak bisa ketemu sama kakak dan abang, adik di sekolah minggu tetap selalu beribadah ya, meskipun Iya. secara online. Karena guru-guru sekolah minggunya dan juga calon-calon guru sekolah minggunya merindukan adik-adik untuk bisa jumpa di gereja. Ya kita sama-sama doakan ya adik di sekolah minggu. Iya. Oh dan ini bang, Kak, untuk melanjutkan tadi mungkin udah diumumin ya, tadi udah diumumin tapi adik di sekolah minggu, kalau ada adik di sekolah minggu yang mau bergabung ke kakak dan abang guru sekolah minggu, setiap minggunya kita akan gantian ya 1 atau 2 orang. Nanti kita cerita-cerita atau nanti kita akan nyanyi sama-sama. Boleh dihubungi guru-guru sekolah minggunya ya adik-adik ya. Ya. Oke, Kak Besta. Oke. Wah, Kak Besta. Kak Darna sama Bang Iman nggak ada lagi yang mau dibilang, nggak ada mau disampaikan lagi? Cukup untuk minggu depan. Untuk minggu depan ya di sekolah minggu. Sekarang kita akan menutup bagi kelas kita. Semuanya lipat tangannya, Tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Karena berkat Tuhan, Tuhan telah memberkati kami. Kami sudah selesai Tuhan membahas mengenai firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan berkati kami agar kami dapat selalu melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat menjaga apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk dijaga, untuk dilestarikan. Tuhan berkati juga kami Tuhan agar kami selalu sehat. Tuhan berkati juga Tuhan agar kami tidak jemu-jemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terpenting Tuhan berkati kami agar kami tetap semangat untuk membaca firman Tuhan dan kami mengerti dan kami dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mungkin sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan segala kegiatan kami. Tuhan berkati Tuhan agar semua yang kami lakukan Tuhan berkati dan berjalan dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Sampai ketemu adik-adik di minggu depan. Dadah. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari Minggu ini, tapi sebelumnya kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Setia-setialah. Kita nyanyikan sama-sama ya.
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.